Selamat datang kembali di sesi kuliah online untuk mata kuliah analisis numerik. Nama saya Putro Sambegoro. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang integrasi numerik yang lain, yaitu integrasi Romberg. Jadi sebenarnya integrasi Romberg ini adalah aplikasi dari integrasi dengan menggunakan aturan trapezoidal. Jadi mungkin ada baiknya sebelum Anda menonton video ini, Anda review kembali kuliah kita tentang aturan trapezoidal dan juga mohon dibaca bukunya. Jadi integrasi Romberg ini sebenarnya mengaplikasikan suatu metode ekstrapolasi, yaitu ekstrapolasi Richardson, yang kemudian dikombinasikan dengan aturan trapezoidal untuk mendapatkan suatu metode integrasi numerik yang lebih akurat. Penurunannya seperti ini. Jadi kalau kita punya suatu fungsi, ya, katakanlah ini fungsinya. Kemudian kita mau integrasikan. Nah, yang di sisi kiri ini exact value-nya tentu adalah kalau misalnya kita integrasi dari limit A sampai B, maka exact value-nya itu adalah yang ini. Ya. Kemudian kita dekati dengan aturan trapezoidal. Kalau kita gunakan aturan trapezoidal, maka katakanlah N-nya itu sama dengan 2. Jadi ada 2 trapezium. Ya. Berarti kan kalau ada 2 trapezium, ini titik yang kita gunakan. Berarti ini trapezium yang pertama. Ya, ini trapezium yang kedua. Ya, N-nya ada 2, jadi definisi H itu yang ini. Ini H yang ini. Ya. Nah, tentu akan ada errornya. Errornya itu tentu errornya yang ini. Dan yang ini. Yang ini aproksimasi kita underestimate, yang ini overestimate. Jadilah dia error yang ini. Kembali ke ekspresi yang di awal. Nah, sebenarnya kita bisa menuliskan ekspresi ini dengan H atau step size yang berbeda-beda. Ya, ini kan untuk step size H1. Ya, katakanlah sekarang saya ingin menuliskan ekspresi ini dengan step size H2 yang berbeda dari H1. Jadi katakanlah sekarang H2 sama dengan setengah H1. Ya, kalau saya tuliskan ini kan sama sebenarnya. Ya. Tentu kedua ekspresi ini harus sama. Jadi kalau saya tuliskan lagi, ya. Dan tentu dari pembahasan tentang aturan trapezoidal, kita tahu bahwa error dari aturan trapezoidal dapat diaproksimasi dengan pendekatan seperti ini. Term yang ini adalah rata-rata dari turunan kedua
sepanjang interval yang kita integrasi. Nah, kalau kita asumsikan bahwa nilai ini konstan, ya, tidak merupakan fungsi dari panjangnya step size yang kita gunakan, jadi bukan merupakan fungsi H, ya, kita berasumsi seperti itu, maka kita dapat menuliskan hubungan antara atau perbandingan error jika kita menggunakan step size sebesar H1 dibanding error dengan step size H2, ini akan sama atau sekali lagi aproksimasi kuadratik dari masing-masing step size itu sendiri. Ya, jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk lain, tentu saja jadinya, kemudian kalau ini kita substitusikan ke persamaan yang ini, maka dia menjadi yang kemudian dapat diselesaikan sebagai nah, kalau ini sekarang kita substitusikan kembali ke sini, maka dia akan menjadi, dan karena di awal tadi ya kita sudah definisikan H2 sama dengan setengah H1, maka ini bisa saya tuliskan, saya sederhanakan term yang ini ya. Saya akan tulis di sini menjadi, maaf ya, kita batasi. Nah, ini kemudian kalau saya rearrange, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke. Sekarang saya pindah ke halaman berikutnya ya, karena tadi halamannya sudah penuh. Tapi saya tulis ulang kembali ini persamaan akhirnya. Ya, jadi mekanismenya adalah integrasi Romberg ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan dua buah hasil integrasi dengan menggunakan aturan trapezoidal dengan step size yang berbeda. Dalam hal ini H2 itu sama dengan setengah H1. Jadi untuk yang ini, term yang ini kan hasilnya nanti katakanlah misalnya H1 besarnya yang ini H1 ya, berarti kan hasilnya adalah ini ditambah ini, ya enggak? Nah, sedangkan kalau mari kita gunakan warna yang berbeda, menghitung yang ini, maka yang kita lakukan adalah, ingat-ingat tadi H2 sama dengan H1 dibagi 2. Jadi ini kita bagi 2 berarti sekarang aproksimasinya adalah yang ini. Jadi yang merah itu untuk yang H2, yang hitam itu untuk yang H1. Ya. Jadi sekali lagi ini mengkombinasikan dua buah hasil integrasi dengan menggunakan aturan trapezoidal dengan step size yang berbeda-beda. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ini sebenarnya kita ngapain sih? Karena kan udah aja tadi pakai trapezoidal, kenapa harus kita kombinasikan dua hasil? Kayaknya kok jadi repot-repot banget gitu. Nah, sebenarnya dapat kita buktikan bahwa kalau kita menggunakan integrasi Romberg ini, error yang kita dapatkan hasil akhirnya ya akan menjadi lebih rendah. Seberapa lebih rendah? Jauh lebih rendah. Jadi kalau misalnya tadi kita balik ke pembahasan penurunan kita tadi, kita bisa lihat bahwa kira-kira kalau kita pakai aturan trapezoidal ya,
errornya itu akan ada di orde H kuadrat. Ya, jadi ini nanti errornya ordenya H kuadrat. Yang ini, ini juga H kuadrat karena dua-duanya sama kan, menggunakan aturan trapezoidal. Cuma bedanya yang ini, yang H2 sama dengan setengah H1. Nah, kalau kita kombinasikan H2 integrasi dengan step size H1 dan H2 ini menggunakan integrasi Romberg, nanti kita bisa dapat errornya itu pada akhirnya setara dengan H4. Jadi kuadrat. Jadi jauh-jauh lebih kecil. Dengan effort yang lumayan minim sebenarnya. Dan mekanisme ini sebenarnya bisa terus dilanjutkan, ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita bisa menghitung integrasi Romberg, ya, dengan H yang berbeda lagi. Jadi sekarang 4/3 H3, ya. Maaf, ini H3 ya. Dikurang 1/3 H2, dimana sekarang H3 tentu saja sama dengan H2 dibagi setengah H2 gitu. Jadi sekarang kalau yang integrasi yang ini, ya, ini saya bagi 2 lagi. Dibagi 2, di sini dan di sini. Jadi sekarang jadinya seperti ini, ya. Yang hijau ini. Nah, ini kan sama juga. Ini nanti errornya H kuadrat, yang ini juga H kuadrat, ya. Yang ini H pangkat 4. Nah, kemudian kalau saya gabungkan yang ini dengan yang ini, dua-duanya merupakan hasil dari integrasi Romberg dan dua-duanya punya error yang ordenya adalah H pangkat 4. Kalau saya kombinasikan, saya bisa dapat hasil dengan error yang ordenya H6. H pangkat 6 maksudnya. Ya, seperti ini. Nah, ini persamaannya bentuknya masih sama, ya. Ini orde yang lebih tinggi. Nah, tapi sekarang konstantanya berbeda sedikit. 16/15 dikali IM. M itu maksudnya adalah yang lebih akurat, maksudnya more accurate. Jadi yang IM itu tentu yang ini, ya, ini IM. Karena kan H3, H2 kan lebih kecil daripada H1. Nah, yang ini IL. L maksudnya less accurate di sini. Jadi 16/15 IM dikurang 1/15 IL. Ya, bentuknya sama, tapi konstantanya beda. Sekarang 16/15 dikurang 1/15. Ya. Dan ini terus dapat yang ordenya errornya H pangkat 6, kita bisa selanjutnya yang ordenya H pangkat 8. Kalau yang ordenya H pangkat 8, konstantanya jadi 64/63 IM dikurang 1/63 IL. Ya,
Dan jadi kalau ini ordenya H pangkat 8. Dan terus, jadi kita dapat menuliskan suatu ekspresi umum. Ekspresi umumnya yang ini. Ya. Nah, K ini di sini, K itu adalah tingkat integrasinya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau yang ini K-nya 2. Ya, karena kan ini kan mulainya dari aturan trapezoidal yang awal. Terus kemudian kita kombinasikan, kita dapat tingkat 2. Terus yang ini tingkat yang 3, 4, dan seterusnya. Nah, J ini cuma ada 2, J plus 1 dan J. Ya, J plus 1 itu untuk integrasi yang lebih akurat. Seperti tadi, more accurate. Yang J saja itu yang less accurate. Jadi yang J plus 1 itu yang ini. Yang J saja yang ini. Ya. Nah, kalau kita coba masukkan K sama dengan 2, ini kan tentu akan kembali menjadi, kalau saya tuliskan di sini 1, 2, ya. Ini akan menjadi K kurang 1, K-nya sama dengan 2, 2 kurang 1, 1, jadi 4. Ya, untuk ini 2, 1. Ini maksudnya 2 di sini adalah yang lebih akurat. Ya, sekali lagi. Terus kemudian yang ini 1, 1. Ya, 1 di sini untuk yang less accurate. Terus kemudian dibagi 3. Sama, jadinya sama yang ini. Ya, jadi seperti itu integrasi Romberg ini. Tentu saya ingin menekankan bahwa untuk menguasai, untuk mengerti dan bisa mengaplikasikan integrasi Romberg ini, Anda harus latihan. Ini saya yakin kalau hanya melihat video ini saja atau hanya membaca apa yang di buku saja, saya yakin mungkin akan membingungkan. Tetapi ketika Anda nanti latihan dan mengerjakan soal secara real, Anda akan lihat bagaimana mekanisme atau metode ini bekerja. Oke? Saya rasa demikian pembahasan kita tentang integrasi Romberg. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.